Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang konsep dasar filsafat sebagai pengantar dalam mata kuliah filsafat ilmu. Oke, next. Nah, terkait dengan pengertian filsafat, ahli ilmu dalam filsafat itu sulit ketika memberikan batasan pengertian atau definisi dari filsafat itu. Ini sesuai yang saya baca dari literatur gitu ya. Karena manusia itu merupakan makhluk yang berpikir, berkembang, dan dia terus berpikir, atau dinamakan dengan animal rasional, yang satu ahli dengan ahli yang lainnya itu memiliki pendapat yang sama-sama kuat, sehingga itu sulit untuk dipersatukan. Akan tetapi secara etimologi atau asal bahasanya itu berasal dari filosofi itu berasal dari bahasa Yunani. Phailen atau Phailos yang artinya itu cinta, ya, dan Sophia atau Sophos yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Nah, maka secara bahasa pengertian filosofi ini adalah dapat dikatakan sebagai cinta kepada kebijaksanaan, ya. Cinta kepada kebenaran, cinta pada ilmu, macam itu. Nah, para pelaku filsafat atau pemikir filsafat itu dinamakan dengan filsuf. Itu orang yang mempelajari filsafat, yaitu merupakan orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk terus-menerus mencari kebijaksanaan, ya. Orang yang keinginannya kuat atau secara terus-menerus mencari kebijaksanaan atau mencari kebenaran. Nah, bukan orang yang sombong menyatakan dirinya sebagai orang yang telah memiliki kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tidak perlu dikeluarkan, ya. Tidak perlu dikeluarkan, tetapi akan terlihat dari bagaimana perilaku dia dalam memperoleh atau mencari hakikat dari kebenaran. Nah, itu yang dinamakan dengan filsuf. Nah, dari beberapa pengertian ini secara maknawi, filsafat dimana sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat tentang segala sesuatu, ya, sehingga diperoleh kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, paling tidak itu pengertian dari filsafat. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Nah, menurut Early, ini merupakan disiplin yang melakukan refleksi kritis terhadap hasil-hasil tradisi kemanusiaan dan bertujuan untuk mencapai klarifikasi konseptual terhadap objek melalui analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, masalah-masalah, dan argumen yang bersifat konseptual. Kata kunci di sini ada kata refleksi kritis, ya, terhadap tradisi kemanusiaan, ya, untuk ini mengklarifikasi konsep-konsep yang seringkali kita bahas di tengah-tengah kita, gitu ya. Nah, menurut A.S. Ames dalam bukunya Saifullah, filsafat ini merupakan pandangan menyeluruh, komprehensif, universal lah, kata seperti itu, tentang hidup dan makna kehidupan berdasar pada konteks hasil-hasil penelitian dan kajian ilmu. Di sini ada kata penelitian dan kajian, ya, kajian. Jadi untuk memperoleh suatu kebenaran itu membutuhkan suatu aksi atau prosedur
ya, prosedur-prosedur tertentu yang diakui gitu ya, diakui, sehingga diperoleh suatu pandangan yang sifatnya komprehensif. J. Langton dalam Saifullah juga berpendapat bahwa filsafat ini pandangan hidup ya, merupakan pandangan hidup, konsepsi berpikir tentang keseluruhan alam serta nilai, makna, dan tujuan hidup manusia. Jadi dalam pengertiannya Langton ini dipaparkan juga konteksnya ya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dibahas dalam filsafat itu sangat luas sekali, yaitu keseluruhan dari alam gitu ya. Termasuk di dalamnya yaitu nilai, makna, dan tujuan dari hidup manusia. Nah, dalam filsafat ini, karena yang berpikir gitu, yang mencari hakikat kebenaran itu adalah manusia, maka ya akan lebih banyak dibahas berkaitan dengan manusia, baik manusia secara intern maupun secara ekstern. Maksudnya ekstern adalah lingkungannya. Nah, lingkungannya apa saja, baik benda hidup maupun benda mati. Benda hidup ya kaitannya dengan interaksi sosialnya, kehidupan berpolitik, kehidupan di berbagai ranah kehidupan. Nah, benda-benda mati ya masuk alam. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari berbagai pengertian tadi bisa diambil beberapa diambil definisi ya, definisi umum. Jadi, filsafat ini merupakan disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh atau universal atau komprehensif. Lalu merangkumnya dengan sistematif, disertai dengan spekulasi rasional, pemikiran rasional. Kemudian juga harus mengedepankan aturan yang normatif ya, normatif, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, dan mendalam ya, ada komprehensif dan mendalam. Selain luas juga harus mendalam sampai pada akar-akarnya gitu ya. Akarnya atau radix ya. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata-kata radikal gitu kan ya, berasal dari kata ini radix, jadi sampai pada akar-akarnya. Nah, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Nah, karena tadi yang dipelajari adalah objek-objek kemanusiaan, nah maka tiga hubungan penting yang dimiliki manusia itulah yang menjadi objek kajian dalam filsafat, yaitu manusia dengan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian manusia dengan sesama manusia, lalu manusia dengan alam semesta. Nah, luas sekali memang yang menjadi objek kajian dalam filsafat. Jadi ini intinya adalah mempelajari secara menyeluruh dan mendalam ya, dirangkum secara sistematif dan disertai dengan spekulasi rasional, serta harus dilakukan secara normatif sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, itu definisi dari filsafat. Nah, ini ada beberapa karakteristik berpikir filsafati. Yang pertama itu adalah universal. Nah, kalau mendengar kata universal, maka berpikir filsafat itu harus menyeluruh. Nah, mempelajari sesuatu itu harus seluas mungkin ya, harus komprehensif, selengkap mungkin. Nah, itu dinamakan dengan universal. Lalu sistematis gitu ya, tertata. Nah,
serta ini karena sistematis itu kaitannya dengan sistem, di mana sistem itu adalah berkaitan dari banyak elemen ya. Nah, sehingga sistematis ini juga haruslah mengkaji, mengaitkan satu elemen dengan elemen yang lainnya gitu ya. Sehingga dapat dipahami keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada spekulatif rasional di situ. Jadi ada aktivitas-aktivitas rasional ya, logis tidak logis dan seterusnya, sebab apa itu namanya, pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan pemikiran-pemikiran rasional. Nah, di sini ada kata spekulatif, ada perkiraan-perkiraan yang didasarkan pada tadi olah rasio, olah pikir manusia. Kemudian normatif. Nah, pemikiran filsafati kadang karena saking mendalamnya, saking luasnya, itu kadang pemikiran itu kadang di luar batas lah, itu ya. Maksudnya batas itu di luar aturan-aturan yang berlaku, sehingga berpikir filsafati itu dibatasi dengan norma-norma atau aturan-aturan tertentu, sehingga berpikir filsafati itu harus normatif, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya adalah radikal, itu ya, harus radik, mendalam sampai pada akar-akarnya. Kalau ini tadi universal itu luas, seluas-luasnya, kalau radikal itu sedalam-dalamnya. Nah, dari karakteristik berpikir filsafati ini harapannya yaitu kita dapat berpikir ini ya, dapat melakukan aktivitas ini. Yang pertama adalah modern ordinary thinking, atau memiliki pemikiran yang lebih dari biasanya. Kemudian memiliki keterampilan problem solving atau pemecahan masalah. Jadi terampil dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian keterampilan decision making, atau keterampilan dalam memutuskan atau membuat keputusan. Kemudian keterampilan ini critical thinking, memiliki pemikiran yang kritis. Dan yang tidak kalah penting adalah berpikir kreatif atau creative thinking. Nah, harapannya itu ketika kita belajar filsafat, kita terbiasa untuk berpikir dengan 5 pola ini. Nah, sehingga kita diharapkan dapat memiliki 5 keterampilan ini pula. Selanjutnya adalah berpikir filsafati. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana berpikir yang universal, yaitu berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum atau menyeluruh. Nah, tidak parsial atau tidak sebagian-sebagian ya, atau terkait pada sudut pandang tertentu. Jadi ini menyeluruh lah pandangannya dari berbagai sudut gitu ya. Kemudian sistematis, berpikir dengan mengait-ngaitkan. Nah, tadi kaitannya dengan sistem ini tadi. Dan berpikir spekulatif logis, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Dengan kata lain, hasil pemikirannya dijadikan dasar untuk menjelajahi pengetahuan baru. Jadi kadang di benak kita itu memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik tertentu. Nah, itu dijelajahi, tentunya tidak meninggalkan hasil pemikiran-pemikiran terdahulu. Nah, kita bisa berpedoman pada hasil pemikiran-pemikiran ahli yang telah dahulu itu merumuskan pemikiran-pemikirannya. Kemudian normatif. Nah, di sini diartikan sebagai pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hati nurani sendiri dan juga sesuai dengan etika yang mendasarinya. Jadi ada aturan-aturan, norma-norma di situ ya, ada baik buruk, sehingga baik buruk itu patokannya adalah hati nurani.
baik enggak ini untuk dilakukan, tidak enggak. Nah, gitu ya. Kemudian radikal, pemikiran yang mendalam sampai pada akar-akarnya. Oke. Next. Nah, ini sejarah awal perkembangan dari filsafat. Nah, berawal dari zaman filsafat alam, ya, filsafat alam, natural philosophy, yaitu pada zaman pra-Sokrates, ya, sekitar abad 5 sebelum Masehi. Itu di Yunani, ya, yang terdokumentasikan, ya. Kita bicara tentang filsafat Barat sehingga diawali dari Yunani. Nah, pembabakan dalam filsafat Yunani itu ada dimulai dari zaman pra-Sokrates, yaitu tokoh-tokohnya terkenal adalah Thales. Ini dikenal sebagai bapak filsafat Barat. Dia merupakan seorang ahli astronomi yang secara spektakuler melakukan peramalan-peramalan gerhana bulan melalui metode rasional dan mengemukakan bahwa air adalah sumber, sebab, musabab, dan prinsip yang melandasi segala sesuatu. Dia berpendapat ya ini air, ya, sumber, sebab, musabab terhadap sesuatu. Jadi air dipandang sebagai sumber dari segala sesuatu. Kemudian ahli yang lainnya ada bernama Pythagoras. Nah, kalau kalian dulu di SMA itu belajar matematika, maka kalian akan akrab dengan rumus-rumus Pythagoras itu, ya. Penemunya adalah ya ini, si Pythagoras ini. Nah, Pythagoras mengemukakan bahwa angka adalah sumber penyebab dari segenap peristiwa maupun benda di alam. Lalu ahli lain bernama Demokritus mengemukakan bahwa substansi terkecil yang dinamakan atom adalah sumber penyebab dari segala peristiwa benda yang ada di dunia. Nah, kalau kita kaji dari ketiga tokoh filsafat ini, maka yang dikaji ya kembali lagi ini yang berkaitan dengan alam, sehingga zaman pra-Sokrates ini dinamakan dengan zaman filsafat alam. Nah, itu ya. Nah, pada zaman filsafat alam ini orientasi kajiannya lebih pada isu-isu dan topik berkaitan dengan alam, karena kebiasaan berpikir orang pada waktu itu masih dikuasai oleh ini tradisi mistis atau mitos. Nah, pemikiran filsuf zaman itu dianggap sebagai pembuka jalan bagi perkembangan filsafat lainnya. Jadi disinilah era transisi berkembangnya pemikiran dari zaman mitos menjadi logos atau logis, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada zaman klasik. Kalau di zaman filsafat alam tadi itu juga disebut dengan zamannya pra-Sokrates. Nah, sekarang itu zamannya si Sokrates. Nah, itu adalah zaman klasik. Nah, kalau tadi bidang kajiannya itu lebih pada alam, maka yang sekarang ini lebih fokus pada konteks manusianya, ya, manusia. Nah, di zaman ini itu dikenal beberapa filsuf besar yang sampai saat ini masih terasa pengaruhnya. Nah, itu dikenal dengan triumvirat, 3 serangkai. Ya, meskipun mereka ini dari 3 generasi, ya, karena Sokrates ini memiliki murid yang namanya Plato. Plato ini memiliki murid yang namanya Aristoteles. Baik, kita mulai dari Sokrates. Berpengetahuan luas, tetapi dengan rendah hati menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa, ya. Jadi tidak sombong. Kita harus mengerti, ya, apa yang kita bahas tadi, bahwa filsafat ini dalam rangka untuk memperoleh kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan, orang yang bijaksana itu tidak boleh sombong. Seperti yang dilakukan oleh Sokrates ini. Saya nggak tahu apa-apa,
gitu ya, saya tidak mengetahui apa-apa. Nah, sehingga dia selalu merasa rendah hati. Dia selalu mempertanyakan sesuatu bukan untuk menyerang atau meruntuhkan, tetapi mempertanyakan dasar dari argumentasi dan konsistensi berpikir pada tokoh-tokoh pendahulunya. Kata yang dikenal adalah kenalilah dirimu sendiri. Ya, kenalilah dirimu sendiri. Dasar untuk memahami manusia termasuk psikologis itu kan dari sini. Jadi memahami diri. Dalam BK banyak sekali konsep yang mengarahkan untuk ini, mengenali diri, ya, mengenali diri. Dan begitu juga dengan dalam proses konseling dan seterusnya itu, konseling kan diarahkan terlebih dahulu untuk mendeskripsikan dirinya. Untuk dapat mendeskripsikan dirinya, maka dia harus kenal dirinya. Nah, kalau tidak kenal, bagaimana dia mau bisa menceritakan dirinya? Nah, itu ya. Jadi itu salah satu kenapa alasan kalian sebagai calon konselor itu mempelajari tentang filsafat. Karena ya ini diharapkan dapat berpikir filsafati. Nah, sebagai contoh yaitu kata-kata yang diungkapkan oleh Socrates, yaitu kenali dirimu sendiri. Ini merupakan dasar memahami manusia termasuk psikologi. Tokoh ini juga jadi inspirasi dalam metode dialog Socrates dan juga teknik-teknik non-direktif yang berpusat pada pribadi. Nah, dalam ini sebagai landasan filosofis berkembangnya ilmu yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Carl Rogers ini kita kenal sebagai tokoh humanistik, ya, aliran humanistik dalam konseling yang akan banyak saudara pelajari nanti. Ya. Nah, coba bisa browsing tentang dialog Socrates ini. Metode pembelajaran dengan dialog Socrates. Inspirasinya dari tokoh Socrates ini yang kritis memikirkan atau mempertanyakan sesuatu, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyerang, tapi untuk ini mencari dasar argumen seseorang. Oke, selanjutnya adalah muridnya bernama Plato. Ini realitas keseluruhan terdiri dari dua dunia, yaitu dunia ide dan dunia indrawi. Dunia indrawi kaitannya dengan rasio, ya, ide itu dari rasio dan indrawi adalah sesuatu yang bisa diindra oleh manusia. Nah, tokoh selanjutnya yaitu muridnya Plato, Aristoteles. Hanya ada satu dunia, yaitu dunia di mana kita hidup sekarang, yang menumbuhkan takjub, heran, dan rasa ingin tahu untuk dituntaskan. Oleh sebab itu, logika merupakan hal penting bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, asalkan melakukan kegiatan yang melibatkan rasionalnya. Ini pendapat Aristoteles. Nah, kemudian masuk. Nah, perkembangan filsafat di era-era selanjutnya bisa kalian pelajari ya. Dalam bahasan kali ini sebagai pengantar, kita tidak begitu banyak membahas tentang perkembangan sejarah filsafat. Nah, saya antarkan saja sampai masanya si Socrates tadi saya jelaskan, berpindah dari bidang kajian alam ke bidang kajian manusia, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cabang utama filsafat yang saya kutip dari bukunya Nurawan. Itu memecah filsafat menjadi 4 cabang utama, yaitu metafisika, kemudian epistemologi, aksiologi, dan logika. Nah, ini akan kita pelajari nanti dalam pertemuan selanjutnya. Nah, apa itu metafisika? Itu menelaah tentang hakikat kenyataannya.
Jadi tidak sebatas yang berupa fisik, tapi dibalik fisik itu juga ditelaah. Makanya dinamakan metafisika. Metafisika. Kemudian epistemologi ini adalah cabang filsafat yang menelaah tentang hakikat pengetahuan. Ya, hakikat pengetahuan itu dipelajari dalam cabang ilmu epistemologi. Kemudian logika, yaitu merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat bentuk-bentuk penalaran yang tepat dan untuk pengambilan kesimpulan. Nah, cabangnya selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi, cabang filsafat ilmiah adalah tentang hakikat nilai. Ya, nilai itu bisa bermacam-macam. Bisa baik, buruk, atau indah, tidak indah, dan seterusnya. Itu ya. Nah, pengetahuan religius yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan gitu ya. Jadi dengan kata lain, pengetahuan religius itu diperoleh dari aktivitas-aktivitas keagamaan berkaitan dengan kegiatan agama atau ketuhanan. Oke, kemudian aksiologi itu dipecah menjadi etika, ya, yaitu berkaitan dengan membicarakan tentang nilai baik buruk, dan estetika, yaitu berkaitan dengan nilai indah atau keindahan. Kemudian kita cabang yang selanjutnya adalah logika, itu paling tidak dipecah menjadi deduktif dan induktif. Karena logika ini berkaitan dengan pengambilan kesimpulan ya. Kesimpulan itu diambil dari dua jalan, bisa ketemu dari dua jalan, itu deduktif dan induktif. Deduktif itu dari hal yang umum ya, konsep-konsep yang umum itu disimpulkan menjadi bagian-bagian yang lebih khusus. Begitu juga induktif itu kebalikannya, dari hal yang khusus-khusus atau dari fakta-fakta nanti akan memusat menjadi hal yang umum itu. Next. Nah, ini mempelajari manfaat dari mempelajari filsafat. Yang pertama, seorang akan mampu menentukan pandangan hidup yang dapat digunakan sebagai pengarah keseluruhan hidup seseorang. Dan yang kedua, melalui kegiatan berpikir secara filsafati, maka seseorang dapat memecahkan masalah hidup yang dihadapinya. Karena apa? Karena dia terbiasa untuk kritis, terbiasa untuk menelaah suatu konsep atau permasalahan itu secara mendalam, memandangnya secara luas, sehingga dia lebih cenderung untuk terampil memecahkan masalah-masalahnya. Kemudian melalui kegiatan berpikir filsafati, maka seseorang dengan bantuan logikanya tidak mudah untuk tertipu. Kenapa tidak mudah tertipu? Sekarang lagi marak hoax ya. Nah, dia tidak mudah termakan oleh hoax. Dia akan menganalisis terlebih dahulu. Dia akan mencerna informasi atau konsep-konsep yang dia dapat, sehingga dia tidak gegabah atau mudah tertipu dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Kemudian melalui kegiatan berpikir filsafati, maka seseorang dapat menghargai pendapat pemikiran orang lain. Kenapa? Karena dia telah memiliki banyak pengetahuan yang luas. Dia selalu memandang suatu konsep itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi dari multi sudut pandang, sehingga dia akan mudah mengerti pandangan-pandangan orang lain. Dengan mengerti pandangan orang lain, maka dia akan menghargai, ya, tidak mudah atau terlalu memaksakan pendapatnya sendiri, gitu ya, atau memaksakan pandangan yang dia dapat. Karena pengetahuannya luas, gitu ya. Lalu ini baik yang memiliki persamaan maupun perbedaan dengan orang lain. Ini pemikiran-pemikirannya wajar kalau berbeda, gitu ya.
sehingga dia cenderung untuk menghormati pendapat orang lain. Nah, ini beberapa peranan filsafat dalam pendidikan, ya. Pertama, memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, memberikan dan membiasakan menanggapi dan menghadapi masalah topik tertentu secara radikal, universal, sistematis, dan normatif. Nah, sesuai dengan apa yang tadi menjadi kebiasaan dalam berpikir filsafati. Kemudian peran-peran filsafat dalam pendidikan yang lain adalah pembiasaan berpikir kritis terhadap fenomena-fenomena dalam kehidupan. Nah, peranan yang lain adalah mengetahui problem esensial dan dasar penyelesaian dari suatu permasalahan dalam kehidupan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam topik pengantar ini, ya, pengantar dasar filsafat, ya, pengantar filsafatnya. Kita bertemu di topik selanjutnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih atas kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.